Pernahkah Anda merasa seperti sedang berlari di tempat? Anda mengerahkan banyak usaha, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Anda mundur. Seringkali masalahnya bukan pada apa yang perlu kita tambahkan ke dalam hidup, melainkan apa yang harus kita singkirkan darinya. Hari ini kita akan membahas 11 hal yang patut Anda singkirkan secara tenang, tanpa keributan atau drama dari hidup Anda. Ini bukan tentang perubahan drastis dalam semalam. Ini adalah tentang langkah-langkah kecil, nyaris tak terasa, yang akan membebaskan sejumlah besar energi Anda dan membawa kedamaian batin sejati. Tetaplah simak, karena beberapa poin dalam daftar ini mungkin akan mengejutkan Anda. Di dunia kita yang begitu terobsesi dengan kesuksesan dan produktivitas, kita terus-menerus mencari kebiasaan, tujuan, dan tugas baru. Kita terus menambah, dan menambah. Namun jarang sekali kita benar-benar berpikir tentang apa yang harus kita singkirkan. Bayangkan hidup Anda sebagai balon udara. Untuk bisa terbang lebih tinggi, terkadang yang dibutuhkan bukanlah mengisinya dengan lebih banyak udara, melainkan membuang pemberat yang tidak perlu. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Baik, mari kita mulai. Poin pertama, dan mungkin yang paling licik, dalam daftar kita adalah kebutuhan konstan akan persetujuan atau pengakuan dari orang lain. Sekilas, ini terlihat tidak berbahaya. Siapa sih yang tidak ingin disukai orang lain? Tapi masalahnya muncul ketika keinginan ini berubah menjadi pendorong utama di balik setiap tindakan Anda. Itu adalah sensor internal yang membisikkan sesuatu di telinga Anda. Ia membuat Anda ragu memilih pakaian, karena apa kata rekan kerja nanti? Ia menahan Anda untuk menyampaikan ide di rapat. Karena bagaimana kalau ide ini terdengar konyol? Ia memaksa Anda menyetujui pergi ke suatu tempat yang sama sekali tidak Anda inginkan, hanya demi tidak terlihat membosankan atau tidak menyinggung orang lain. Setiap kali Anda menempatkan pendapat orang lain di atas pendapat Anda sendiri, Anda melakukan pengkhianatan kecil terhadap diri sendiri. Anda seolah menyerahkan kendali hidup Anda kepada orang lain. Anda menyerahkan kekuatan Anda. Ironisnya, dalam perlombaan tanpa akhir mengejar persetujuan ini, Anda berisiko kehilangan hal paling berharga, individualitas Anda. Anda menjadi cerminan ekspektasi orang lain, bukan diri Anda yang hidup dan sejati. Perlombaan mengejar like di kehidupan nyata ini sangat melelahkan. Ia menguras energi mental Anda yang seharusnya bisa Anda fokuskan pada tujuan, minat, dan impian Anda. Lalu, bagaimana cara menghilangkannya dari hidup Anda secara diam-diam, tanpa pengumuman besar atau pemberontakan? Mulailah dari hal kecil. Sebelum mengambil keputusan, bahkan yang paling sepele sekalipun, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan ajukan pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah saya melakukan ini karena saya menginginkannya? Atau karena saya merasa orang lain mengharapkan saya melakukannya? Ini bukan tentang keegoisan, ini tentang kejujuran pada diri sendiri. Perlahan, sedikit demi sedikit, Anda akan mulai mendengar suara hati Anda sendiri dengan lebih jelas. Kompas internal Anda yang selalu tahu arah yang benar bagi Anda akan menjadi lebih keras daripada hiruk-pikuk opini orang lain. Dan kembalinya Anda pada diri sendiri yang sunyi ini adalah perasaan yang sangat membebaskan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Poin kedua yang perlu kita singkirkan perlahan dari hidup adalah kebiasaan mengeluh tanpa ada niat untuk mengubahnya. Oh, ini jebakan yang sangat akrab bagi banyak dari kita. Mengeluh tentang cuaca, kemacetan, atau atasan, rasanya sudah jadi semacam olahraga nasional. Ini sudah menjadi bentuk komunikasi, cara untuk mendapatkan simpati dan membangun koneksi. Anda mengeluh, Anda dipahami, Anda mendapat anggukan setuju, dan sejenak Anda merasa lega. Namun, itu hanyalah ilusi. Sejatinya, setiap keluhan itu seperti jangkar kecil yang menahan Anda di tempat. Secara tak terlihat, tapi pasti, keluhan itu mengukuhkan Anda dalam peran sebagai korban. Anda bukan orang yang mengendalikan situasi,
melainkan orang yang hanya ditimpa situasi begitu saja. Ini adalah posisi ketidakberdayaan. Lebih dari itu, keluhan menguras energi vital Anda. Keluhan memprogram otak Anda untuk terus mencari dan memperhatikan hal-hal negatif. Semakin Anda fokus pada hal buruk, semakin banyak hal buruk yang Anda lihat di sekitar. Ini adalah siklus keputusasaan yang terus-menerus, yang tidak membawa apa-apa selain kelegaan sementara dan apatis jangka panjang. Mengeluh adalah pengganti tindakan. Keluhan memberi perasaan seolah Anda sedang melakukan sesuatu terhadap masalah. Padahal sebenarnya Anda hanya membuang-buang waktu dan energi. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari rawa ini? Secara perlahan dan tanpa drama berlebihan. Kami tidak meminta Anda untuk menjadi robot atau seorang optimis yang selalu tersenyum. Mengekspresikan ketidakpuasan itu normal. Yang penting adalah mengubah tujuan dari ekspresi itu. Terapkan satu aturan sederhana namun ampuh. Kita sebut saja aturan langkah selanjutnya. Aturan ini berbunyi, jika Anda hendak melontarkan keluhan, Anda wajib segera setelahnya menawarkan setidaknya satu langkah kecil untuk mengatasi masalah tersebut. Atau meminta bantuan yang spesifik. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Saya sangat lelah dengan pekerjaan ini." Cobalah berkata, "Pekerjaan ini benar-benar menguras energi saya. Mungkin malam ini saya akan meluangkan setengah jam untuk memperbarui CV saya." Merasa perbedaannya? Frasa pertama adalah titik. Yang kedua adalah elipsis yang diikuti oleh tindakan. Alih-alih, bos lagi-lagi memberi tugas yang mustahil. Anda bisa berkata kepada kolega, "Tugas ini rasanya tidak mungkin dikerjakan. Apa kamu punya ide bagaimana kita bisa mendekatinya?" Anda seketika beralih dari mode korban ke mode pencarian solusi. Ini perubahan kecil, tapi mengubah segalanya. Anda berhenti hanya membuang energi dan mulai menginvestasikannya untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Baik, mari kita melangkah ke poin ketiga. Ini adalah sesuatu yang sering dibicarakan banyak orang, namun sedikit yang benar-benar berjuang melawannya. Kita akan secara perlahan menyingkirkan kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus dengan citra sempurna di media sosial. Ya, kita semua tahu bahwa ini merugikan. Namun, mari kita selami lebih dalam. Ini bukan sekadar melihat foto-foto orang lain. Ini adalah partisipasi sadar dalam permainan yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan. Mengapa? Karena Anda membandingkan balik layar Anda dengan panggung orang lain. Anda melihat versi kehidupan orang lain yang sudah difilter, dipilih dengan cermat dan diedit. Itu adalah momen-momen terbaik, bidikan paling sempurna, dan senyuman paling cerah. Sementara itu, Anda membandingkannya dengan realitas 24 jam penuh Anda, di mana ada kelelahan, keraguan, dan tumpukan piring kotor. Ini tidak adil bagi diri Anda sendiri. Ini seperti membandingkan cuplikan film, trailer dengan seluruh rekaman mentah, termasuk adegan yang gagal. Kebiasaan ini adalah pencuri ulung. Diam-diam, ia mencuri kebahagiaan dari pencapaian Anda sendiri. Anda mendapat promosi? Hebat, tapi mantan teman sekelas Anda baru saja membuka bisnisnya sendiri. Anda akhirnya pergi berlibur? Bagus sekali, tapi ada seseorang di feed Anda sedang bersantai di Maladewa. Perbandingan ini seketika merendahkan nilai kesuksesan Anda sendiri yang nyata dan memang layak Anda dapatkan. Ini membuat Anda merasa bahwa Anda selalu tertinggal, bahwa Anda tidak cukup baik, tidak cukup sukses, tidak cukup bahagia. Lantas, bagaimana cara menyingkirkannya secara perlahan? Tidak perlu melakukan detoks digital dan menghapus semua akun Anda, meskipun itu juga bisa membantu. Perubahan utama harus terjadi di dalam pikiran Anda. Terapkan praktik konsumsi sadar. Ketika Anda menyadari diri membandingkan, berhentilah. Sadarilah momen itu, dan tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan saat ini? Iri hati, kekaguman, kelesuan? Kemudian lakukan langkah selanjutnya. Daripada tenggelam dalam perasaan itu, cobalah untuk membalikkannya.
Dalam kesuksesan orang lain, temukan bukan alasan untuk merendahkan diri, melainkan sumber inspirasi. Bukan, mengapa saya tidak seperti itu, melainkan, apa yang bisa saya terapkan dari ini dalam hidup saya, sesuai skala saya. Jika seseorang berhasil menyelesaikan maraton, itu tidak berarti Anda harus melakukan hal yang sama. Namun, mungkin ini bisa menginspirasi Anda untuk lari pagi singkat. Dan yang terpenting, diam-diam, tanpa pengumuman, mulailah mencatat kemenangan Anda sendiri. Buat catatan sederhana di ponsel atau buku catatan Anda. Tempat Anda akan menuliskan 3 hal kecil setiap hari yang Anda syukuri atau banggakan. Misalnya, saya memasak makan malam yang lezat. Saya selesai membaca 1 bab buku. Saya membantu rekan kerja. Tindakan sederhana ini akan perlahan, tapi pasti mengubah fokus Anda. Anda akan mulai membandingkan diri Anda bukan dengan orang lain, melainkan dengan diri Anda kemarin. Dan itulah satu-satunya perbandingan yang benar-benar bermakna. Beban keempat yang perlahan kita lepaskan dari balon udara kita adalah perfeksionisme yang melumpuhkan. Ini adalah musuh yang sangat licik. Ia menyamar sebagai kebajikan. Saya tidak malas, saya hanya ingin melakukan semuanya dengan sempurna. Kata kita pada diri sendiri. Terdengar mulia, bukan? Namun kenyataannya perfeksionisme semu ini seringkali hanyalah penyamaran indah untuk ketakutan kita. Ketakutan akan kegagalan, kritik, dan hasil yang tidak sehebat dalam fantasi kita. Akibatnya, keinginan untuk melakukan segalanya dengan sempurna justru membuat kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kita terus-menerus merencanakan, menyempurnakan, mencari waktu terbaik, membaca 1 buku lagi tentang topik tersebut, namun tidak juga memulai yang terpenting, yaitu bertindak. Proyek yang sempurna tetap di kepala kita. Buku yang sempurna tidak pernah ditulis. Bisnis yang sempurna tidak pernah diluncurkan. Perfeksionisme berubah menjadi penundaan tingkat tinggi. Renungkan hal ini. Sesuatu yang dikerjakan cukup baik hari ini selalu lebih baik daripada yang sempurna, tapi tidak pernah dikerjakan. Dunia tidak bergerak karena para idealis yang menunggu kondisi sempurna, melainkan karena para praktisi yang melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki saat ini. Jadi, bagaimana cara mengatasi tiran batin ini secara perlahan? Anda tidak perlu menyatakan perang terhadap perfeksionisme. Sebagai gantinya, berdamailah dengan konsep cukup baik. Pertama, mulailah menetapkan deadline yang ketat untuk diri sendiri, bahkan untuk proyek pribadi. Deadline memaksa Anda untuk berhenti memoles detail dan fokus pada penyelesaian tugas. Kedua, gunakan aturan 5 menit. Jika Anda takut memulai tugas besar, janjikan pada diri sendiri untuk mengerjakannya hanya 5 menit. Siapapun bisa bertahan 5 menit. Kuncinya adalah, yang paling sulit adalah memulai. Begitu Anda tenggelam dalam prosesnya, akan lebih sulit untuk berhenti. 5 menit ini sering berubah menjadi 15, lalu menjadi setengah jam. Dan ketiga, ubah pandangan Anda tentang kesalahan. Kesalahan bukanlah vonis atau bukti ketidakmampuan Anda. Itu hanyalah data. Itu adalah umpan balik dari kenyataan yang menunjukkan kepada Anda apa yang perlu disesuaikan. Penemuan dan terobosan terbesar tidak dibuat dalam percobaan pertama. Mereka adalah hasil dari ratusan dan ribuan eksperimen tidak sempurna. Perlahan izinkan diri Anda untuk tidak sempurna. Beri diri Anda hak untuk membuat draft, versi percobaan, atau melakukan kesalahan. Anda akan melihat berapa banyak energi dan kebebasan yang akan terbebaskan. Dan yang terpenting, Anda akhirnya akan mulai bertindak. Dan sekarang, poin kelima. Ini mungkin yang paling berat. Ini tentang kepahitan yang terus Anda bawa. Bayangkan otak Anda seperti komputer dengan banyak tab browser yang terbuka. Nah, kepahitan itu adalah tab yang paling banyak memakan sumber daya. Ia terus-menerus berjalan di latar belakang. Bahkan ketika Anda mencoba melakukan hal lain, ia terus-menerus memutar ulang adegan menyakitkan yang sama dari masa lalu.
Dan itu menguras begitu banyak memori RAM Anda, begitu banyak energi Anda. Karena tab yang terbuka ini, proses-proses penting lainnya mulai melambat. Kegembiraan Anda saat ini, kemampuan Anda untuk mempercayai orang baru, konsentrasi Anda dalam bekerja atau belajar. Anda menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan tab ini kepada orang yang menyakiti Anda dan berkata, "Lihat apa yang telah kamu lakukan pada sistemku." Namun kenyataannya, orang yang menyakiti Anda itu kemungkinan besar sudah lama menutup browsernya dan bahkan tidak mengingatnya. Sementara Anda terus duduk dengan komputer yang macet, yang hanya melambat di sisi Anda. Inilah mengapa kita berbicara tentang pembebasan. Pengampunan bukan tentang orang lain, ini tentang Anda. Ini bukan berarti mengatakan semuanya baik-baik saja atau membenarkan perbuatan buruk. Tidak, itu berarti cukup mengarahkan kursor ke tab yang memakan energi ini dan mengeklik tanda silang. Ini adalah tindakan pemeliharaan teknis untuk jiwa Anda sendiri. Anda tidak membenarkan virus, Anda hanya menghapusnya dari hard drive Anda, sehingga seluruh sistem dapat berjalan cepat dan efisien lagi. Bagaimana melakukan ini secara tenang dan untuk diri sendiri? Cobalah teknik penutupan akun. Ambil selembar kertas dan tuliskan semuanya, tanpa sensor. Semua rasa sakit, semua ketidakadilan, semua kata-kata yang tak terucapkan. Bayangkan Anda sedang mengeluarkan tagihan untuk kerugian yang ditimbulkan. Setelah selesai, ambil selembar kertas baru dan tuliskan satu keputusan yang ditujukan untuk diri sendiri. Contoh, saya mengakui rasa sakit ini, itu nyata. Namun mulai sekarang saya menutup akun ini. Saya berhenti membayarnya dengan waktu, kesehatan, dan kebahagiaan saya. Saya mengambil kembali energi saya. Kemudian hancurkan lembar pertama yang berisi tagihan itu. Bakar, robek, singkirkan. Tutup tab ini untuk selamanya. Beri diri Anda kebebasan untuk terus melangkah maju. Baik, poin ke-6 dalam daftar yang perlu kita singkirkan adalah kebiasaan mengatakan ya, padahal di lubuk hati terdalam Anda ingin sekali mengatakan tidak. Ini adalah jebakan sosial yang sangat umum. Kita mengatakan ya agar tidak terlihat egois. Ya untuk menghindari konflik. Ya agar disukai dan dihargai. Intinya kita membeli persetujuan orang lain dengan mengorbankan waktu, energi, dan kedamaian batin kita sendiri. Dan ini adalah transaksi yang sangat merugikan. Setiap ya yang terpaksa seperti itu adalah pengkhianatan kecil terhadap diri sendiri. Ini ibarat pinjaman kecil yang Anda ambil dari diri Anda di masa depan. Awalnya, rasanya tidak ada masalah besar. Namun, pinjaman-pinjaman ini terus menumpuk. Dan suatu hari, Anda menemukan diri Anda tenggelam dalam tumpukan utang. Anda kelelahan, burnout, Anda mudah marah. Anda merasa hidup Anda bukan milik Anda lagi. Anda hidup mengikuti jadwal orang lain dan untuk tujuan orang lain. Belajar mengatakan tidak bukan berarti Anda akan menjadi orang yang dingin dan tidak peka. Ini tentang mengevaluasi sumber daya Anda, waktu, energi, dan perhatian. Anda bukanlah persediaan yang tak terbatas, dan Anda memiliki hak penuh untuk memutuskan bagaimana menggunakannya. Tidak yang diucapkan dengan tenang dan percaya diri adalah tindakan menghargai diri sendiri. Ini adalah deklarasi bahwa kebutuhan Anda sama pentingnya dengan kebutuhan orang lain. Lalu, bagaimana cara memulai praktik ini secara perlahan, tanpa perlu perubahan drastis? Pertama, sadari bahwa menolak permintaan seseorang tidak sama dengan menolak orangnya itu sendiri. Anda menolak permintaan spesifik, bukan menolak pribadi orang tersebut. Ini adalah perbedaan kunci. Kedua, gunakan taktik roti lapis atau sandwich. Mulailah dengan hal positif, lalu sampaikan penolakan Anda, dan akhiri juga dengan nada positif atau netral. Contohnya, terima kasih banyak sudah memikirkanku dan mengundang. Sayangnya, hari Sabtu ini aku benar-benar tidak bisa. Aku sudah ada rencana lain. Tapi,
Aku harap kalian bersenang-senang. Ini melembutkan penolakan, namun tetap membuatnya tegas. Dan yang ketiga, ingatlah ini. Setiap kali Anda mengatakan tidak yang layak kepada seseorang, Anda sedang mengatakan ya pada sesuatu yang penting bagi diri Anda sendiri. Ya untuk istirahat. Ya untuk proyek-proyek pribadi Anda. Ya untuk waktu bersama keluarga. Ya untuk ketenangan batin Anda. Dan ya itulah yang benar-benar berarti. Hal ketujuh yang perlu kita hilangkan secara perlahan adalah rasa bersalah saat beristirahat. Dalam budaya kita yang terobsesi pada produktivitas dan kesuksesan, istirahat sering dianggap sebagai tanda kemalasan. Bermalas-malasan bahkan terasa seperti sebuah kejahatan. Sejak kecil kita diajari untuk selalu sibuk, selalu mengejar sesuatu. Dan jika tiba-tiba kita mendapati diri kita hanya duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa, muncul rasa bersalah yang mengganggu di dalam hati. Seharusnya saya bekerja sekarang. Seharusnya saya belajar. Seharusnya saya bersih-bersih. Akrab, kan? Kritikus batin ini tidak memahami satu kebenaran sederhana yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan maupun pengalaman orang-orang paling sukses. Istirahat bukanlah kebalikan dari pekerjaan. Itu adalah bagian tak terpisahkan darinya. Bayangkan seorang atlet maraton. Apakah dia berlatih 24 jam sehari? Tentu tidak. Dia tahu bahwa pemulihan, tidur, dan nutrisi yang tepat sama pentingnya untuk kemenangan. Seperti halnya latihan itu sendiri. Otot-otot membutuhkan istirahat agar bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat. Hal yang sama juga berlaku untuk otak dan kreativitas kita. Saat Anda beristirahat, Anda tidak membuang-buang waktu. Anda sedang menginvestasikannya. Anda memberi otak Anda kesempatan untuk memproses informasi, meriset diri, dan menemukan solusi baru yang tidak biasa. Ide-ide paling jenius seringkali muncul bukan saat kita mati-matian memikirkan suatu masalah, melainkan saat kita sedang rileks, di kamar mandi, saat berjalan-jalan, atau ketika beristirahat. Lalu, bagaimana cara kita berhenti merasa bersalah karena bermalas-malasan secara perlahan? Mulailah memperlakukan istirahat sama seriusnya dengan pekerjaan. Masukkan ke dalam kalender Anda. Rencanakan 1 jam tanpa melakukan apa-apa seperti Anda merencanakan rapat penting. Ketika ini menjadi bagian dari rencana, rasa bersalah akan mereda. Anda tidak bermalas-malasan, Anda sedang memenuhi poin penting dalam jadwal Anda. Selain itu, coba ubah frasanya. Alih-alih mengatakan saya bermalas-malasan, katakan pada diri sendiri, saya sedang memulihkan tenaga, atau saya sedang mengisi ulang energi. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan mengubah kata-kata, Anda mengubah sikap Anda terhadap proses tersebut. Dan ingat, Anda adalah manusia, bukan robot. Nilai Anda tidak diukur dari jumlah tugas yang diselesaikan. Izinkan diri Anda untuk beristirahat dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Ini adalah salah satu tindakan paling baik dan produktif yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri. Poin ke-8 ini mungkin terlihat sangat sederhana dan remeh, namun dampaknya terhadap kondisi mental kita sangat besar. Kita akan menyingkirkan secara perlahan kekacauan fisik dan digital. Coba lihat sekeliling Anda, meja kerja yang penuh tumpukan kertas. Lemari yang isinya sudah tumpah ruah dengan pakaian yang tidak Anda pakai bertahun-tahun. Puluhan tab browser yang masih terbuka. Ratusan email yang belum terbaca di kotak masuk. Ribuan foto tak berguna di ponsel Anda. Semua ini bukan hanya sekadar berantakan. Ini adalah kebisingan visual yang konstan. Setiap barang tak terpakai, setiap ikon di desktop, setiap notifikasi, semuanya adalah gangguan kecil yang berebut perhatian Anda dan tanpa Anda sadari, menguras energi mental Anda. Otak kita secara tidak sadar merekam semua ini. Kekacauan di sekitar kita menciptakan dan memelihara kekacauan di dalam pikiran. Ini menghambat konsentrasi, menimbulkan kecemasan bawah sadar, dan perasaan bahwa segala sesuatunya di luar kendali.
Aktivitas menyingkirkan barang tak perlu ini bukan sekadar bersih-bersih biasa. Ini adalah bentuk meditasi. Ini adalah cara untuk mengambil kendali atas lingkungan Anda dan sebagai hasilnya, atas kondisi batin Anda. Ketika Anda menyingkirkan yang lama dan tidak perlu, Anda membebaskan ruang, tidak hanya fisik tapi juga mental, untuk hal-hal baru, penting, dan berguna. Lalu, bagaimana cara memulainya secara perlahan, tanpa harus menjadikannya bersih-bersih besar yang memakan waktu seminggu penuh? Gunakan metode satu kotak. Ambil sebuah kotak kardus biasa, dan setiap hari selama 10-15 menit, cukup kelilingi rumah Anda dan masukkan ke dalamnya semua yang tidak Anda perlukan, yang rusak, yang menimbulkan kenangan buruk, atau yang hanya membuat ruang terasa sesak. Ketika kotak itu penuh, buang saja. Tidak perlu membuat keputusan yang rumit, cukup bebaskan ruang Anda. Hal yang sama berlaku untuk dunia digital. Luangkan 10 menit untuk berhenti berlangganan newsletter yang tidak Anda baca. Hapus aplikasi dari ponsel yang tidak Anda gunakan selama sebulan terakhir. Tutup semua tab di browser Anda, kecuali yang benar-benar Anda butuhkan saat ini. Ini adalah tindakan kecil yang hampir tidak terasa. Namun, efek kumulatifnya sangat mengejutkan. Anda akan merasakan napas Anda menjadi lebih lega, pikiran menjadi lebih jernih, dan bagaimana hidup Anda dipenuhi lebih banyak ketertiban dan ketenangan. Decluttering secara perlahan adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan kesejahteraan Anda. Poin ke-9 ini membahas tentang lawan bicara terpenting Anda yang menemani Anda 24 jam sehari. Kita akan perlahan menghilangkan dialog negatif dengan diri sendiri. Ini tentang kritikus internal Anda, suara di kepala Anda yang tak henti-hentinya mengomentari setiap tindakan Anda. Sayangnya, bagi banyak dari kita, suara ini bukanlah sahabat yang baik, melainkan hakim yang keras dan selalu mencari kesalahan. Ia sering berkata, "Nah kan, kamu merusak semuanya lagi. Kamu tidak akan pernah bisa melakukan itu. Kamu terlihat bodoh. Mengapa kamu tidak bisa seperti dia?" Suara ini selalu mencari-cari kesalahan, membesar-besarkan setiap kegagalan, dan meremehkan semua pencapaian Anda. Jika ada teman kita berbicara dengan nada seperti itu, sudah lama kita akan memutuskan hubungan dengannya. Namun, entah mengapa, kita membiarkan suara ini bebas berkeliaran di benak kita. Aliran kritik diri yang tak henti ini adalah jalan langsung menuju rendahnya harga diri, kecemasan, dan depresi. Ia mematahkan sayap Anda bahkan sebelum Anda mencoba terbang. Ia meyakinkan Anda akan ketidakmampuan Anda dan membuat Anda takut untuk mencoba hal baru. Lalu, bagaimana cara menenangkan tiran internal ini secara perlahan? Langkah pertama adalah kesadaran. Mulailah dengan hanya memperhatikan suara ini. Saat Anda menyadari diri Anda berpikir negatif tentang diri sendiri, jangan memarahi diri sendiri. Cukup katakan pada diri sendiri, "Aha, itu dia, kritikus internal saya berbicara lagi." Pengamatan sederhana saja sudah melucuti sebagian kekuasaannya. Langkah kedua, ajukan pertanyaan kepadanya. Ketika suara itu berkata, "Kamu tidak akan berhasil," tanyakan kepadanya, "Apa buktinya? Bukankah aku sudah sering mengatasi tugas sulit sebelumnya?" Ajak ia berdialog dan pertanyakan klaim-klaimnya. Seringkali kritikus ini tidak memiliki argumen nyata selain rasa takut. Dan langkah ketiga yang paling ampuh, bayangkan seseorang yang sangat Anda cintai dan hormati, anak, sahabat, atau pasangan. Sekarang pikirkan, apakah Anda akan mengatakan hal yang sama kepadanya, seperti yang baru saja Anda katakan kepada diri sendiri? Kemungkinan besar tidak. Anda akan menemukan kata-kata dukungan, dorongan, dan empati. Maka dari itu, mulailah berbicara pada diri sendiri dengan lembut, seperti Anda berbicara dengan orang yang paling Anda sayangi. Praktikkan welas asih pada diri sendiri. Daripada berkata, "Aku pecundang," katakan, "Ya, hari ini memang sulit, tapi aku sudah melakukan yang terbaik."
Besok aku akan mencoba lagi. Pergeseran dari kritik diri ke dukungan diri ini adalah sebuah revolusi yang terjadi secara hening di dalam diri Anda, namun mengubah segalanya di luar. Kita beralih ke poin ke-10. Ini adalah jebakan mental yang sangat umum, bahkan orang terpintar sekalipun bisa terjebak di dalamnya. Tanpa sadar, kita secara perlahan menyingkirkan ekspektasi akan momen yang sempurna dari hidup kita. Aku akan mulai berolahraga, mulai Senin depan. Aku akan memulai bisnisku kalau sudah mengumpulkan cukup uang. Aku akan mulai menulis buku nanti kalau anak-anak sudah besar dan aku punya lebih banyak waktu. Aku akan minta promosi setelah proyek ini selesai dan aku sudah membuktikan kemampuanku. Kita terus-menerus menunda melakukan hal-hal penting dalam hidup sambil menunggu momen ideal yang entah kapan datangnya. Momen di mana semua bintang sejajar, semua kondisi sempurna, dan kita merasa benar-benar siap. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Momen yang sempurna itu tidak ada, tidak akan pernah ada. Selalu saja ada yang kurang pas. Selalu akan ada hambatan, keraguan, kekurangan waktu, atau sumber daya. Menunggu momen yang sempurna itu hanyalah bentuk penundaan yang sangat canggih, yang dipicu oleh rasa takut kita. Takut untuk memulai, takut membuat kesalahan, takut merasa tidak siap. Sambil Anda menunggu, hidup terus berjalan, peluang-peluang terlewatkan, mimpi-mimpi Anda pun hanya akan berdebu. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Lalu, bagaimana caranya kita bisa berhenti menunggu dan mulai bertindak? Terapkan prinsip memulai yang tidak sempurna. Cukup mulai saja, dengan apapun yang Anda miliki. Sekarang juga, tidak perlu rencana yang sempurna. Langkah pertama, Anda tidak harus berupa lompatan raksasa. Biarkan itu menjadi langkah kecil yang hampir tidak terasa. Ingin mulai lari? Jangan menunggu hari Senin atau membeli sepatu lari mahal. Cukup kenakan apa yang Anda punya, lalu keluar untuk jalan kaki cepat selama 10 menit. Hari ini juga, ingin menulis buku? Jangan menunggu inspirasi. Buka dokumen dan tulis 1 paragraf. Cukup 1. Rahasia utamanya adalah, tindakanlah yang menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Kita sering berpikir bahwa kita butuh motivasi dulu untuk mulai bertindak. Namun dalam kenyataannya, semua bekerja sebaliknya. Begitu Anda mengambil langkah pertama, Anda akan mendapatkan umpan balik awal, hasil kecil pertama. Dan ini akan menyulut semangat dalam diri Anda, mendorong Anda untuk mengambil langkah berikutnya. Singkirkan secara perlahan ilusi tentang momen yang sempurna. Pahamilah bahwa momen terbaik untuk mulai menjalani hidup impian Anda adalah sekarang juga, dengan apapun yang Anda miliki. Dalam kondisi apapun Anda berada, cukup ambil langkah pertama. Dan akhirnya, poin ke-11 yang akan menjadi pelengkap sempurna dalam upaya pembersihan mental kita. Secara perlahan, singkirkan kebiasaan menjelaskan dan membenarkan keputusan Anda secara berlebihan dari hidup Anda. Anda memutuskan untuk berganti pekerjaan, dan serta-merta merasa perlu menceritakan kepada semua teman dan kerabat Anda kisah panjang lebar tentang mengapa pekerjaan lama itu buruk dan mengapa yang baru ini adalah pilihan yang tepat. Anda memutuskan untuk tidak menghadiri reuni, lalu Anda menyusun berbagai macam alasan pembenaran agar tidak ada yang berpikir buruk tentang Anda. Anda hanya ingin menghabiskan malam di rumah, alih-alih pergi ke bar. Dan Anda mulai menciptakan alasan-alasan rumit, padahal Anda bisa saja cukup berkata, "Terima kasih, tapi kali ini saya tidak bisa." Mengapa kita melakukan ini? Sekali lagi, ini berasal dari rasa tidak percaya diri dan kebutuhan akan validasi dari orang lain, seperti yang sudah kita bahas di awal. Kita seolah meminta izin dari orang-orang di sekitar kita untuk mengambil keputusan sendiri. Kita mencari konfirmasi bahwa pilihan kita itu tepat, baik, dan beralasan. Kita takut jika hanya menyatakan keputusan kita akan dihakimi atau disalahpahami. Tapi inilah intinya.
Anda tidak berkewajiban untuk memberikan laporan atau pertanggungjawaban tentang hidup Anda kepada siapapun. Keputusan Anda yang menyangkut diri Anda, karier Anda, waktu Anda, dan nilai-nilai Anda, itu adalah keputusan Anda. Titik. Penjelasan yang berlebihan tidak hanya menguras energi Anda, tetapi juga melemahkan posisi Anda. Ini seolah berkata, "Saya sendiri belum sepenuhnya yakin dengan pilihan saya, jadi tolong setujui ini." Hal ini membuka pintu bagi nasihat tak diundang, kritik, dan upaya untuk mengubah pikiran Anda. Lalu, bagaimana cara perlahan-lahan melepaskan kebiasaan ini? Praktikkan diet informasi. Berbagilah informasi secukupnya saja, sesuai kebutuhan. Tidak perlu berlebihan. Daripada memberikan penjelasan panjang lebar tentang alasan Anda berhenti kerja, cukup katakan, "Saya memutuskan untuk melangkah maju dalam karier dan menerima tawaran baru." Daripada memberikan berbagai macam alasan rumit mengapa Anda tidak bisa datang, cukup katakan, "Terima kasih atas undangannya, tapi kali ini saya tidak bisa hadir." Biasakan diri Anda merasa nyaman dengan jawaban-jawaban sederhana dan singkat. Misalnya, "Tidak, terima kasih. Itu pilihan saya." Atau "Ini lebih nyaman bagi saya." Itu bukan ketidaksopanan, melainkan keyakinan diri. Ini adalah ekspresi ketenangan yang menunjukkan bahwa Anda percaya pada diri sendiri dan pilihan Anda. Anda adalah nahkoda kapal Anda sendiri. Dan Anda tidak perlu mendapatkan persetujuan dari setiap penumpang untuk setiap belokan kemudi. Ini perjalanan Anda, dan Anda memiliki hak penuh untuk menentukan arah Anda sendiri. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Pernahkah Anda menyadari bagaimana semua ini saling berkaitan? Kebutuhan akan pengakuan membuat Anda selalu mengatakan ya dan mencari-cari alasan. Membandingkan diri dengan orang lain memicu bisikan negatif dalam diri. Sedangkan ketakutan akan kegagalan atau perfeksionisme dipupuk oleh kritikus batin Anda dan membuat Anda terus menunggu momen sempurna yang tak akan pernah datang. Ini adalah lingkaran setan yang secara diam-diam menghisap energi dan kehidupan Anda. Yang paling penting di sini adalah untuk melepaskan diri dari belenggu ini, Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak perlu membuat drama atau pengumuman besar-besaran. Ini adalah revolusi batin Anda yang hening. Dengan menghilangkan hal-hal ini satu persatu, Anda tidak kehilangan apapun. Justru sebaliknya, Anda akan mendapatkan banyak hal. Anda akan mendapatkan kebebasan, energi, dan yang terpenting, diri Anda yang sejati. Ini bukan keegoisan. Ini adalah bentuk perawatan diri yang esensial bagi kedamaian batin Anda. Menyingkirkan 11 hal ini bukan tentang kekurangan atau batasan. Ini adalah tentang pembebasan, tentang membersihkan ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting untuk kegembiraan, kreativitas, ketenangan, dan bagi orang-orang yang menerima Anda apa adanya. Ini tentang mengembalikan fokus pada diri sendiri, pada keinginan sejati Anda, dan pada keseimbangan jiwa Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat dan memicu Anda untuk merenung, silakan beri like dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Dari daftar ini, hal mana yang paling ingin Anda singkirkan terlebih dahulu? Atau mungkin Anda punya poin ke-12 sendiri yang membantu Anda menjalani hidup lebih ringan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.